Sedikit waktunya Bang Saud, ini tadi sempat dengar Bang ketika Pak Firly Bahuri menyampaikan pernyataan pers. Ya, saya pikir dengar tadi Mhm. karena ditanya apa dengar, saya dengar. Intinya Mbak Paskalis mau tanya apa tuh? Nah ini gimana Bang? Menurut Bang Saud ini disampaikan kenapa bertepatan dengan sebelum ia dipanggil Dewas gitu. Jadi seperti memberi kesan apakah ingin memberikan pembelaan diri dulu begitu sebelum dipanggil Dewas. Kalau menurut Bang Saud bagaimana? Ya, sebenarnya setiap orang berhak membela dirinya ya, bahkan orang lain juga boleh membela dirinya atau membantah atau memberi keterangan apapun dikaitkan dengan sangkaan atau tuduhan yang diberikan kepada seseorang. Itu biasa lah. Dan saya berulang-ulang mengatakan bantah membantah itu biasa. Itu semua case yang kita tangani di KPK itu di masa lalu juga itu selalu bantah membantah. Tapi kan nanti penyidik apakah itu dikaitkan dengan pasal 36 dan 65-nya, apakah itu kaitan dengan pasal 12E kecil, 12B besar atau dalam kaitan pemerasan, itu nanti penyidik yang lebih paham. Yang dalam kaitan itu kita supaya tidak terjadi bantah membantah seperti ini, kita berharap Kapolda Metro Jaya dan Barreskrim untuk mempercepat prosesnya. Jadi pada bagian lain, ini kan case-nya case pribadi ya, bukan case-nya KPK ya. Ya. Dia kan pribadi. Kalau crime itu pribadi, is nothing to do with KPK. Jadi sebaiknya dia tidak memakai fasilitas negara dalam hal ini aset-aset yang ada di KPK untuk kemudian digunakan oleh yang bersangkutan untuk membela dirinya. Karena dia itu ketika melakukan dugaan-dugaan yang terkait dengan kriminal itu adalah dirinya sendiri. It's nothing to do with KPK dan seterusnya. Jadi tidak digunakannya fasilitas-fasilitas ataupun alat-alat bantu ataupun katakanlah upaya untuk meningkatkan kepercayaan kepada publik bahwa yang bersangkutan perform dalam melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu kan dari awal tuh kalau sudah ada kaitan seperti ini, kita berharap sebenarnya dia sementara itu berhenti dulu, cuti dulu. Dan walaupun tidak ada instrumen untuk itu, tapi kalau dia sebagai seorang gentleman tentunya supaya bebas dari anggapan yang bermacam-macam di publik, kita lihat aja di sosial media tanggapannya cukup macam-macam. Itu Mbak Paskalis. Ini juga tadi kalau menyangkutkan soal posisi Firly Bahuri sebagai Ketua KPK di tengah saat ini masih dalam pemeriksaan baik itu Dewas dan polisi. Beberapa kali ia bilang bahwa agendanya selalu bentrok, makanya kenapa ketika dipanggil polisi ia tidak hadir, ketika dipanggil Dewas pun tidak hadir. Dari pengalaman Bang Saud ketika di KPK Bang, memang komunikasinya tidak terjadi dengan apa? Kenapa bisa sampai bentrok ketika polisi akhirnya menyampaikan surat? Apakah memang tidak diinformasikan dari KPK bahwa yang bersangkutan tidak bisa? Atau sebenarnya pola komunikasinya seperti apa, Bang? Katakan aja lah kalau ada time constraint ya, bahwa surat itu diberikan mendadak, maupun begitu suratnya diberikan siang ini dipanggil besok. Saya pikir juga nggak seperti itu, nggak gitu-gitu amat juga. Itu sudah beberapa hari biasanya juga kan. Jadi nggak ada alasan sebenarnya kalau soal time constraint. Tetapi kalau dalam kaitan formil, materialnya, terus kaitan juga dengan posisi yang bersangkutan di KPK, dan kalau kita bicara bahwa di mana-mana peristiwa itu sudah mainstream ya, bahwa yang namanya perkara korupsi itu yang persoalan yang harus didahulukan. Lepas ada kegiatan di Aceh, ada kegiatan di mana-mana gitu. Apalagi ini menyangkut marwah bukan aja yang bersangkutan, bukan saja KPK, tapi marwah pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi dia harus paham, itu harus memprioritaskan dengan menyampingkan yang lain. Apalagi tadi kan disebutkan bahwa dia tidak melakukan hal itu. Jadi itu makin cepat dia klarifikasi, makin cepat. Jadi jangan mendelay-delay sebenarnya. Sehingga kan akhirnya kan delaying itu kan menggambarkan banyak hal. Ya, artinya mungkin ya betul dia harus mempelajari. Kalau kita tidak terkait langsung dengan persoalan yang kita alami, artinya kita tidak ada niat di situ. Saya pikir tinggal cepat saja menjawab dan lebih simpel, sehingga kemudian lagi-lagi marwah KPK dan saya ulangi marwah Indonesia bisa terselamatkan. Jadi alasan-alasan untuk menunda pemanggilan itu sebenarnya kan jadi memperpanjang penderitaan yang bersangkutan secara psikologi sebenarnya. Termasuk Dewas ini sebenarnya ya, sudah 3 kali dari tanggal 27 Oktober, 8 November juga tidak bisa, hingga akhirnya 20 November hari ini. Kira-kira apa sih Bang Saud yang akan didalami oleh Dewas dengan pemanggilan Firly ini?
Ya, tadi sudah terlihat ya bahwa Dewas sendiri dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia sebuah institusi atau unit organisasi yang bisa melakukan upaya-upaya katakanlah pencegahan ataupun upaya-upaya penegakan kode etik sesuai dengan Perdewas 010203 yang mereka bentuk. Yang maksud saya itu berulang-ulang mengatakan ini agak berbeda dengan pengawas internal pada periode lalu, itu levelnya deputi. Itu deputi, levelnya deputi dan biasa dilaksanakan oleh subdirektoratnya, bahkan nanti diturun lagi ke bawah, itu yang memeriksa pimpinan itu ya staf biasa, ya kan? Ya, tapi kenapa bisa Powerful bisa memeriksa orang kapan saja, membentuk katakanlah komisi etik dan seterusnya. Jadi lagi-lagi inilah persoalan nilai yang sudah berubah dengan undang-undang KPK yang baru itu, nilai itu berubah sehingga kemudian apa yang kita sebut sebagai menghargai etika dan kemudian kita harus bebas dari konflik of interest dan kemudian kita harus transparan di dalam case yang kita tangani, apalagi menyangkut kita sendiri, itu harus lebih yang utama sebenarnya untuk dijelaskan ke publik. Jadi kalau Mbak Paskalis tanya mengenai seperti apa Dewas, saya khawatir kali ini sama dengan ketika saya kemarin sebagai apa katakanlah seorang prinsipal mengadu soal yang ada kaitan dengan ESDM itu. Saya katakan bahwa tolonglah kasih sekali ini seriuslah. Oh kita selama ini juga serius. Nanti kalau saya bilang lagi, tolonglah kali ini seriuslah, pasti jawabannya akan sama. Dan saya tidak berharap kemudian tindakan dilakukan yang sama gitu. Karena ini sudah sangat transparan dan sudah masuk ke proses penyidikan. Dan sudah berkali-kali, kemudian kalau itu dilakukan yang sama, saya udah nggak ngerti lagi deh. Jadi hanya formalitas begitu, Bang? Ya, karena memang dari 6 case yang sudah berlalu, ya, termasuk case yang sudah menyangkut pimpinan yang lain, kesannya bukan saja sekedar formalitas, saya mengatakan mereka useless ya. Mereka posisinya itu menegakkan etik yang mereka buat sendiri, value yang mereka buat sendiri, yang disebut sebagai integrity, sinergi, profesionalisme kepemimpinan dan keadilan, itu kan value yang dipegang oleh mereka untuk mensensor orang-orang KPK. Value itu saya pikir coba ditanya publik deh, apakah ini berintegritas, apakah ini ada sinergi, ya kan, baik itu dengan Polri katakan atau dengan Dewasnya sendiri, ya kan, apakah itu profesionalisme pemimpinan kayak begitu gitu, apakah itu adil gitu. Jadi sangat-sangat gampang, apalagi kalau kita jabarkan integritas itu apa, itu kan ada poin-poinnya. Sangat gampang untuk menyaring atau mensensor yang bersangkutan bahwa ada kode etik yang dilanggar untuk kemudian tinggal memutuskan sanksi sedang, ringan atau berat. Kalau berat tadi diminta mengundurkan diri, seingat saya itu pasalnya itu. Pada bagian lain kita juga kan paham betul bahwa ini keadaannya semakin sulit karena memang larinya kan kemana-mana ini. Ada nuansa politik dan lain dan sangat naif kalau kita bilang nggak mencoba adanya kekuatan-kekuatan politik atau yang bersangkutan coba menarik-narik kekuatan politik untuk kemudian terjun menyelesaikan persoalan ini sehingga menjadi lebih crowded. Oleh sebab itu kita berharap juga Dewas kalau panggil hari ini mereka nggak perlu nunggu-nunggu besok tuh memutuskannya, tinggal klarifikasi benar seperti ini enggak. Mereka punya bukti ada. Benar seperti enggak. Mereka punya bukti bahwa dia melakukan ini. Oh, hari ini putuskan aja. Nggak usah lagi tunda-tunda gitu. Sehingga kemudian sekali lagi baik itu Barreskrim maupun di Polda Metro Jaya mereka lebih confidence juga. Sehingga itu menghargai yang disebut sebagai ya kolegialitas di sesama penegak hukum, bahwa mereka bukan atas dasar benci, bukan atas dasar tidak suka. Karena Dewasnya sendiri sudah menemukan ada suatu peristiwa pidana, walaupun kelihatan mereka sangat lambat. Saya mengatakan kalau pertama kali melihat foto yang ada di media saja, dengan asumsi itu tidak ada Photoshop, yang bersangkutan dalam hal ini Dewas, 5 harus memanggil. Ini benar enggak? Kalau benar kamu kena pasal 65, nggak boleh bertemu dengan orang yang berperkara. Pasal 36 dan 65 itu pidananya 5 tahun. Jadi sekali lagi kita berharap hari ini pemanggilan jangan menunggu lama-lama karena kalaupun benar dari Polda Metro Jaya meminta bahwa ada yang disebut sebagai supervisi dimaksudkan itu bukan mengubah putusan. Supervisi itu menghargai kolegialitas sesama penegak hukum. Itu biasa, kita juga dulu waktu OTT terhadap penegak hukum mereka datang
ya kalau bisa bla 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 bla, walaupun itu sebenarnya tidak boleh karena itu bertemu dengan pihak berperkara juga sebenarnya. Tapi yang mau kita lihat adalah kita berharap Dewas kali ini please bekerjalah dengan benar. Anda sudah jelas kok alat ukurnya ada. Masa ragu untuk menjabarkan apa yang disebut sinergi, apa yang disebut integritas, apa yang disebut profesionalisme, apa yang disebut kepemimpinan, apa yang disebut keadilan, adil seperti ini, ya kan? Jadi sekali lagi itu mungkin Mbak Paskalis. Artinya Bang Saud, ini Dewas harusnya punya kekuasaan gitu untuk hari ini memutuskan oke, Firly Bahuri harus mundur dulu dari jabatannya untuk pemeriksaan lebih lanjut baik itu di Dewas maupun di polisi. Bisa ya berarti Bang? Oh iya, karena kan ini kecuali kalau mereka selama ini nggak bekerja ya, kan seharusnya sudah mulai collection information, lakukan cross checking, kirim staff, koordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya, Baris Krim dan seterusnya. Kemudian koordinasi juga dengan tim. Saya pikir dengan dia manggil ajudan saja kemarin itu Dewas sudah bisa jawab kok. Nggak perlu manggil banyak-banyak tuh. Anda untuk memutuskan sesuatu itu nggak juga mesti mengumpulkan informasi sedunia ini untuk menunjukkan bahwa ada COVID di dunia ini kan. Kan begitu, bahwa ada satu penyakit yang sedang menular gitu kan. Sehingga simple sebenarnya. Makanya saya bilang tadi, Bapak sekali, saya bilang hari ini selesai pertemuan jam 10, ditutup jam 10 lewat 1 detik mereka harus bisa memutuskan yang bersangkutan memang sudah bisa kita buktikan. Kalaupun mereka nggak bisa buktikan ya, atau katakanlah nanti akan ada pembelaan, ya itu kita pahami. Tentu kita juga ada praduga tidak bersalahnya itu tetap harus kita pegang. Tapi persoalannya adalah bahwa mereka sebenarnya hari ini selama ini bekerja nggak? Sudah berapa bulan ini case? Ya kan? Publik aja bisa mereka-reka, walaupun kita selama ini kan informasi itu hanya kita tahu dari publik, dari media. Mereka kan harus lebih banyak informasinya. Kita aja yang menggunakan akal sehat kita, argumentasi kita, nalar kita aja sudah sangat syarat. Karena nggak boleh, Paskalis kamu nggak boleh ketemu, kalau kamu ketua KPK, kamu boleh ketemu dengan orang yang ada perkara yang sedang ditangani, itu pidana Mbak. Itu kan logika sederhana sebenarnya. Katakanlah kalau tadi dijawab saya tidak memeras segala macam gitu. Bertemu aja nggak boleh gitu loh. Dengan alasan apapun kamu nggak boleh ketemu. Meskipun pembelaan dari Firly Bahuri kan katanya itu ketemuannya sebelum mentan ada perkara di KPK gitu. Itu apakah jadi salah satu pembelaan yang membuat tidak perlu Firly Bahuri mundur dari jabatannya, Bang Saud? Enggak. Kita lihat kronologisnya. Penyelidikan pengaduan masyarakatnya kapan? Kemarin saya juga kan di Polda Metro Jaya itu kan ditanya dalam kaitan pasal 36 dan 65-nya yang disebut sebagai ditangani. Sejak kapan ditanganinya? By definition ditangani itu sejak surat masuk KPK, masuk agenda, itu ditangani namanya. Kenapa pasal 36 dan 65 itu dibuat oleh membuat undang-undang? Karena memang ada potensi yang disebut sebagai asymmetric information, di mana pimpinan KPK akan mengetahui banyak informasi yang masuk, katakanlah 4.000 sampai 8.000 surat. Kalau itu tidak dikawal dengan perilaku integriti, dengan melarang, dengan alasan apapun, dengan pihak yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani. Ditangani itu bukan maksudnya penyelidikan atau penyidikan. By definition, dibuka surat pun soal agenda surat itu artinya sudah ditangani. Karena bagaimanapun kalau saya berniat jahat, saya bisa setiap membuka agenda surat, saya bilang, lu kalau terima surat laporin gue ya. Nanti gue baca nih, apa yang masalahnya. Kan maksud pasal 36 itu kan lebih kepada mencegah dan melindungi pimpinan KPK sebenarnya. Sehingga kemudian dia confidence bekerja, kemudian ada check and balance dengan staff. Sehingga kemudian dia fokus pada pekerjaan-pekerjaannya. Sehingga ada konflik of interest. Pasal 36 dan 65 itu kan filosofinya di situ. Jadi kalau dibilang dia bermain di time constraint, ya lu baca majalah aja deh, majalah itu cukup kok, di situ ada majalah investigatif udah jelas di situ kronologisnya, kapan ketemunya, kapan main badmintonnya, kapan penyelidikan dimulai, kapan ada kaitan juga dengan rumah-rumah yang disebut rumah aman dan seterusnya itu Mbak. Oke, Bang Saud masih ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya ajukan, tapi kita jeda sejenak dulu Bang, nanti kita akan kembali berbincang di Breaking News Kompas TV, dan pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV akan segera kembali. Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang.
Kuah shoyu yang segar menenteramkan. Kehadiran Naruto Maki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Mangsoku. Kopiko Ekstra Besar.